Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas terlaksananya kegiatan pelatihan pasca bencana gempa Cianjur. Salat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang saya rasakan dan banggakan dari pelaksanaan kegiatan yang kami alami. Diawali dari rasa galau kami ketika mengalami bencana gempa, harus bagaimana dan upaya apa yang harus dilakukan baik untuk diri sendiri juga bagi orang lain yang membutuhkan. Saya sebagai seorang guru atau kepala sekolah memiliki kewajiban melindungi peserta didik dari rasa trauma yang berkepanjangan. Dengan adanya pelatihan ini merupakan satu solusi yang sangat baik, terutama kami adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan anak di lingkungan kami masing-masing. Pelaksanaan diklat ini memberikan gambaran untuk kami bergerak, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan rencana jangka panjang atau rencana tindak lanjut di sekolah kami masing-masing. Materi yang begitu dibutuhkan kami pada saat yang tepat untuk kami bertindak memberikan bantuan kepada siswa yang terdampak, antara lain memahami peristiwa bencana alam dan non-alam, mendeskripsikan kebijaksanaan sekolah aman bencana, mendeskripsikan pengelolaan bencana dan sumber dana terkait dengan tujuan penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana, meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana, melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana, meningkatkan kualitas sarana prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana, memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan, memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana, memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan, membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. 3 hal dalam SPAB: 1. Saat pra bencana, 2. Saat darurat bencana, dan ketiga saat pasca bencana. Rencana aksi yang akan kami lakukan terdiri dari kegiatan, target atau sasaran, lokasi, waktu, dana dan sumber dana, pelaksana atau koordinator, yang terdiri dari fasilitas sekolah aman, kemudian manajemen di sekolah seperti apa, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Tugas kita adalah kesejahteraan psikologis anak pasca bencana, hak dan kebutuhan anak pasca bencana, pemenuhan kesejahteraan psikologis anak pasca bencana. Bencana memiliki pengaruh terbesar pada kelompok yang paling rentan, terutama adalah kelompok usia anak-anak. Di antaranya takut, cemas, marah, stres, depresi, murung, obsesi, dan konfusi. Lapar, dingin, sakit, bisa sakit perut, kulit, dan pernapasan. Kemudian trauma sakit fisik, trauma nangis saat dengar suara, gaduh, gangguan tidur, menarik diri, sulit konsentrasi, berlangsung lama setelah insiden bencana. Tugas kita melindungi perkembangan anak, memberikan hak dan kebutuhan anak, memberikan dukungan psikososial kepada anak, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tahapan-tahapan pelaksanaan pendidikan, pemulihan dan pengurangan risiko bencana, menyusun modul ajar dengan mengintegrasikan pendidikan kebencanaan, pelaksanaan terapi bermain untuk mengatasi traumatik pada anak-anak psikofisik dan psikologis, seperti bermain boneka, mengajak bernyanyi dan berperan, menggunakan alat musik di sekitar, dan permainan lain yang memungkinkan mereka bangkit dari rasa keterburukan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan dalam hal ini BBGP, yang kedua para narasumber atau media suara, yang ketiga adalah teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan. Kita berjuang untuk memulihkan risiko bencana yang terjadi di Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.